Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ulvina Malviro Dalimunte dengan NIM 2205081055 dari kelas Akuntansi 4D Politeknik Negeri Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Kantilisya selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan interpretasi dari rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Sebelum masuk ke inti materinya, kita harus mengetahui apa itu rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas sendiri adalah rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas sendiri memiliki 3 pengukuran. Yang pertama ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Dan yang paling dilihat dari ketiga ini itu adalah cash rasionya. Untuk rasio aktivitas sendiri adalah rasio mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Di mana rasio aktivitas ini seluruhnya melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktivanya. Pengukuran rasio aktivitas ini terdapat 7. Yang pertama adalah total assets turnover, receivable turnover, rata-rata pengumpulan piutang, inventory turnover, rata-rata hari persediaan, working capital turnover, dan fixed assets turnover. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa PT yang saya ambil adalah PT Sentra Food Tbk, di mana keadaan PT Sentra Food Tbk hingga saat ini memang berada di ambang yang kurang baik sebagai suatu perusahaan. PT Sentra Food Tbk ini dia bergerak di bidang frozen food. Nah, seperti yang saya beritahu sebelumnya, memang PT Sentra Food Tbk hingga saat ini berada di ambang yang kurang baik sebagai suatu perusahaan akibat dari COVID-19 yang kita alami sebelumnya. Di tahun 2020 itu PT Sentra Food Tbk mengalami kerugian hampir 5 miliar karena penjualannya yang turun lebih dari 10%. Itu adalah penurunan yang sangat drastis. Kita masuk ke rasio likuiditas. Di sini saya sajikan juga standar industri dari rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, standar industrinya itu sebesar 2 kali. Kemudian quick ratio, standar industrinya sebesar 1,5 kali. Dan cash ratio, standar industrinya sebesar 50%. Pertama current ratio. Karena rasio PT Sentra Food Tbk itu mengalami penurunan terus-menerus seiring berjalannya tahun mulai dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, nilai current rasionya itu sebesar 1,13 kali yang kemudian terus menurun setiap tahunnya. Di mana diketahui pada Agustus 2021 PT Sentra Food Tbk telah mengurangi sekitar 117 orang pekerja di dalamnya. Karena mengalami penurunan pendapatan, di mana mereka itu penjualannya turun drastis. Nah, karena rasio PT Sentra Food Tbk itu tidak melebihi standar industri yang artinya perusahaan ini tidak mampu menjamin utang jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Atau dengan kata lain, perusahaan ini mengalami kerugian yang cukup besar. Next, quick ratio. Dapat dilihat dari tabel, PT Sentra Food Tbk dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami penurunan dan yang signifikan dapat dilihat pada tahun 2022 yakni sebesar 0,29 kali. Yang artinya, perusahaan tidak liquid karena di bawah standar industri. Tidak terjadi peningkatan pada quick ratio setiap tahunnya dari 2019 sampai 2022. Kemudian cash ratio. Adapun cash ratio dari PT Sentra Food juga tidak memenuhi standar industri sebanyak 50%, yang artinya PT Sentra Food memiliki kesulitan dalam membayar kewajibannya atau utang jangka pendeknya. Teman-teman bisa lihat bahwa cash ratio dari PT Sentra Food Tbk ini dia berfluktuasi seperti tabel yang saya sajikan. Kita masuk ke rasio aktivitas. Di sini saya juga menyajikan tabel standar industri dari rasio aktivitas. Yang pertama kita bahas itu adalah total assets turnover dari PT Sentra Food Tbk. Tabel menunjukkan rasio sebesar 1,06 kali untuk tahun 2019, di mana hal tersebut bukanlah hal yang baik bagi satu perusahaan. Standar industri untuk Tato, seperti yang saya beritahu sebelumnya, itu sebesar 2 kali, di mana PT Sentra Food Tbk tidak dapat memenuhi standar tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Sentra Food Tbk tidak efisien dalam mengelola asetnya atau operasinya itu kurang efisien. Aset perusahaan tidak dapat menghasilkan pendapatan yang memadai, dan di tahun selanjutnya rasio semakin menurun, terlihat jelas bahwa PT Sentra Food Tbk sangat tidak efisien dalam menggunakan seluruh asetnya. Kemudian next ada receivable turnover. Standar industri dari receivable turnover seperti yang saya beritahu sebelumnya itu ada di atas 15 kali dalam satu periodenya. Di mana dari tabel ditunjukkan bahwa PT Sentra Food Tbk tidak efektif dalam mengumpulkan piutang dari pelanggan. PT Sentra Food Tbk hanya menginjak di angka 6 kali, artinya PT Sentra Food Tbk tidak dalam kondisi yang baik.
Semakin tinggi rasio ini, maka semakin cepat utang dapat dikembalikan dan semakin baik kondisi likuiditas perusahaan. Namun, dalam hal ini, PT Sentra Food Tbk tidak efektif dalam mengumpulkan piutang dari pelanggan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa pelanggan mungkin keluar dari bisnis dan tidak membayar sama sekali, yang mengakibatkan kredit macet. Standar receivable turnover yang tidak terpenuhi berarti menunjukkan arus kas yang buruk pada satu perusahaan. Kemudian masuk ke rata-rata pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang yang ditunjukkan oleh tabel adalah sebesar 75,6 hari dimulai dari tahun 2019. Lamanya perputaran piutang menjadi kas di PT Sentra Food Tbk itu cukup lama, yakni memakan 75,6 hari di tahun 2019. Kemudian terjadi peningkatan di tahun-tahun selanjutnya di mana semakin cepat harinya dalam perputaran piutang menjadi kas, begitu. Kemudian next kita masuk ke inventory turnover. Inventory turnover rasio PT Sentra Food Tbk itu mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, inventory turnover rasionya adalah 9,86 kali. Seperti yang kita ketahui, PT Sentra Food Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan beku atau frozen food, di mana makanan tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk inventory turnover rasionya itu kurang efektif dalam mengelola persediaan. Perusahaan tersebut kurang efektif dalam mengelola persediaan. Seperti yang kita ketahui memang bahwa standar industri untuk inventory turnover ini kan sebesar 20 kali. Maka jika di atas 20 kali, maka perputaran persediaan itu baik. Namun, untuk PT Sentra Food Tbk sendiri tidak memenuhi standar industri. Juga teman-teman perlu diketahui bahwa keidealan rasio itu bervariasi antar perusahaannya. Kemudian kita masuk ke rata-rata hari persediaan. Rata-rata hari persediaan dari PT Sentra Food Tbk ini mengalami kenaikan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2019. Yang artinya hal ini bukanlah hal yang baik bagi satu perusahaan karena standar rata-rata industri dari rata-rata hari persediaan itu seperti yang diberitahu sebelumnya sebesar 20 hari. Maka jika lebih dari 20 hari dikatakan tidak baik dalam menyimpan persediaan di dalam gudang. Next, untuk mempersingkat waktu, masuk kita ke working capital turnover, di mana tahun 2019, working capital turnover PT Sentra Food Tbk itu sebesar 27,97, di mana hal ini baik bagi satu perusahaan. Namun, WTO atau working capital turnover terus menurun seiring berjalannya waktu. Rasio yang rendah ini kurang disukai. Perusahaan mengelola modal kerja kurang efisien dan menghasilkan pendapatan yang kurang baik. Makanya, rasio yang rendah ini kurang disukai. PT Sentra Food Tbk mungkin terlalu banyak berinvestasi persediaan dan menghadapi peningkatan piutang usaha, yang mana menyebabkan peningkatan persediaan yang usang dan peningkatan piutang yang buruk. Terakhir adalah fixed asset turnover. Fixed asset turnover rasio dari PT Sentra Food Tbk dimulai dari tahun 2019 sampai 2022 seluruhnya di bawah standar industri, yang artinya kondisi perusahaan tidaklah baik. Hal ini dapat mengindikasikan inefisiensi operasi. Alasannya bisa jadi karena terlalu banyak berinvestasi dalam aset tetap tanpa peningkatan penjualan yang memadai. Alasan lain juga bisa karena krisis ekonomi dan kurangnya persaingan. Fixed asset turnover ratio dari PT Sentra Food hanya menginjak di angka 1,65 kali dan itu sangat jauh dari standar rata-rata industri. Jadi, yang tadi saya jelaskan adalah mengenai interpretasi rasio likuiditas dan rasio aktivitas dari PT Sentra Food Tbk. Saya mohon maaf kepada Ibu Kantilisha jika ada kesalahan dalam ucapan, kata-kata, atau penyampaian. Dan saya juga mohon maaf bila data yang saya sajikan kurang menarik atau ada data-data yang salah. Mungkin saya mohon maaf kepada Ibu Kantilisha. Jadi sekian dari presentasi saya, penjelasan saya mengenai interpretasi rasio likuiditas dan aktivitas. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Ibu dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi saya. Selamat siang semuanya. Terima kasih.